Bab 56, Menghilangkan Kecurigaan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Kau membukanya. Gu Yuebo mengerutkan kening dalam-dalam. Benar sekali, pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lebih jauh. Fang Yuan bertindak seolah-olah dia mempertaruhkan segalanya, berbicara dengan mendesak, aku membeli 6 potong batu emas ungu di tempat perjudian, tetapi karena aku tidak memiliki cukup esensi purba, aku hanya membuka 5 potong saat itu juga. Yang terakhir, aku bawa kembali ke asrama dan setelah membukanya, aku menemukan cacing likor di dalamnya. Aku sangat gembira karena aku telah mencari informasi tentangnya sebelumnya, dan tahu bahwa cacing likor adalah cacing gu langka yang dapat melengkapi kekurangan bakatku, jadi aku memurnikannya saat itu juga. Tunggu, kau bilang kau membeli 6 batu perjudian dan membuka kodok kulit lumpur serta cacing likor lainnya. Para tetua klan setelah mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan nada yang tidak dapat dipercaya. Lalu apa? Fang Yuan menjawab dengan jujur, lalu menunjuk ke arah Master Gu wanita, berteriak, dia bisa menjadi saksiku. Semua orang di tempat kejadian tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat Master Gu wanita. Master Gu wanita merasakan tekanan dari semua tatapan itu dan tidak berani berbohong, jadi dia berkata dengan jujur, memang benar, Fang Yuan membeli 6 batu dan membuka kodok lumpur pada yang kelima. Dia membawa potongan ke-6, tetapi aku tidak tahu apa yang dia buka di dalamnya. Membeli 6 batu emas ungu dan mendapatkan 2 cacing bus secara berurutan, bukankah ini keberuntungan yang terlalu bagus? Para tetua klan bergumam, apa yang begitu sulit dipahami? Ini keberuntungan? Siapa tahu, dulu ketika aku berjudi batu, aku juga. Tunggu, cacing bus sulit dimurnikan, mengapa kedengarannya seperti Fang Yuan dengan mudah memurnikannya? Beberapa tetua keluarga bertanya dengan curiga. Kau bingung, tidakkah kau tahu bahwa ketika seekor gu diekstraksi dari fosil, mereka sangat lemah, terkikik di ambang kematian. Bahkan memurnikannya dari pangkat yang lebih rendah pun mungkin. Apa yang aneh tentang dia memurnikan cacing likor? Seseorang segera menjawab. Fang Yuan melanjutkan, saya memurnikan cacing likor dan pergi ke toko pada hari kedua. Saya memang pergi ke toko anggur di sore hari dan membeli secangkir anggur monyet. Pada malam hari, saya pergi lagi dan menyaksikan adegan penipuan. Jia Jinseng menjual cacing lemak kentut bau sebagai gu babi hutan hitam kepada seseorang di klan saya. Selanjutnya, Tuan Jiafu muncul dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Aku pergi ke toko anggur lagi, tetapi aku tidak menyangka akan melihat Jia Jinseng minum anggur dalam suasana hati yang buruk. Aku baru saja memperoleh cacing likor dan sangat senang, jadi aku bertanya kepadanya berapa banyak batu purba yang bisa kujual. Siapa yang tahu bahwa Jia Jinseng setelah mendengar cacing likorku, ingin membelinya dengan paksa. Aku jelas menolaknya, aku tidak punya niat untuk menjualnya, hanya ingin tahu nilainya. Bahkan jika aku ingin menjualnya, itu harus setelah aku mencapai peringkat 2, jadi aku pergi saat itu juga. Kata-kata Fang Yuan telah mengungkap masalah konflik Jia Jinseng dan Jia Fu, menyebabkan para tetua klan melihat Jia Fu dalam cahaya yang berbeda. Di bawah tatapan yang menekan ini, Jia Fu terbatuk dan bertanya kepada Fang Yuan dengan mata berbinar, lalu apakah saudaraku mengejarmu? Fang Yuan mengangguk, setengah berbohong, dia tidak hanya mengejarku, tetapi juga menambahkan 50 batu purba tambahan. Tetapi aku tidak ingin menjualnya, jadi dia marah, mengklaim bahwa klan Gu Yue bukan masalah besar, memintaku untuk berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Jia Fu mengangguk dalam hati. Dengan pemahamannya tentang Jia Jinseng, dia pasti akan mengejar Fang Yuan dan memberi ancaman karena itulah gayanya. Jika Fang Yuan mengatakan dia tidak mengejarnya, itu akan menjadi kebohongan. Tetapi karena Fang Yuan mengatakannya, ini membawa Jia Fu ke dalam kesulitan. Penyelidikannya hanya mengarah pada petunjuk ini. Apakah Jia Jinseng benar-benar tidak mencari Fang Yuan setelah itu? Mungkin dia menemukan Fang Yuan lagi setelah itu, dan karena keduanya tidak dapat menyetujui masalah tersebut, dia dibunuh oleh Fang Yuan ini sepenuhnya mungkin. Bicaralah, apakah Jia Jinseng dibunuh olehmu? Memikirkan hal ini, Jia Fu menginterogasi dengan ganas, mencoba menekan Fang Yuan dengan auranya. Fang Yuan menyangkal sekali lagi, mengklaim bahwa dia tidak melihat Jia Jinseng lagi. Jia Fu tidak memiliki bukti lain, dan sementara satu pihak bertanya dengan intens, pihak lain menyangkal. Pada titik ini,
semuanya telah menjadi jalan buntu. Saat Gu Yuebo mendengarkan percakapan mereka, dia menjadi tidak senang. Bahwa Jia Jinseng benar-benar berani mengancam klan Gu Yue di Gunung King Mao, ini tidak menghormati klan Gu Yue. Sekarang Jiafu ini berani menginterogasi anggota klan Gu Yue dengan sangat intens di depan semua petinggi klan Gu Yue. Lupakan jika dia punya bukti, tetapi sekarang dia tidak punya bukti atau bukti. Jika masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi pada kehormatan klan Gu Yue? Saudara Jia, bukan berarti aku ingin berbicara tanpa alasan. Pemimpin klan menyela interogasinya dan melanjutkan, Jia Jinseng telah menghilang selama berhari-hari, harapannya suram. Pelaku yang menyebabkan kejahatan ini pasti meninggalkan jejak. Apakah saudara sudah menemukan sesuatu? Jiafu menatap tajam ke arah Fang Yuan sebelum mengangkat kepalanya dan mendesah, aku mengerti kata-kata saudara. Jika ada jejak, aku tidak akan datang ke sini untuk mencari pelakunya. Penjahat itu jelas berpengalaman dengan metode keji dan penanganan yang cermat. Sejujurnya, semua petunjuk menemui jalan buntu, dan pada hari kami pergi, terjadi hujan lebat yang bisa saja menghapus semua jejak darah yang mungkin ada. Gu Yuebo tersenyum tipis. Saudara Jia, kudengar keluarga Jiamu memiliki cacing gu pelacak yang disebut kupu-kupu jalan dunia bawah. Cacing itu dapat memancarkan aroma jiwa dan ditanamkan pada cacing gu. Aromanya tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak pernah pudar. Semua cacing gu anggota keluarga Jiamu memiliki aroma ini. Selama kamu menggunakan kupu-kupu jalan dunia bawah, mengikuti aromanya, kamu akan dapat menemukan cacing gu dan dengan demikian saudaramu. Jiafu berkata dengan sungguh-sungguh, dulu aku pernah menggunakan kupu-kupu jalan dunia bawah, tetapi tidak ada pengaruhnya. Aku yakin kau pernah mendengar bahwa setelah cacing gu mati, aromanya pun menghilang. Jelas pembunuhnya telah membunuh semua cacing gu yang dimiliki saudaraku. Kata-kata Gu Yuebo berubah, aneh. Pembunuhnya telah melukai saudaramu, tetapi dia tidak mengincar cacing gu, atau memeras untuk mendapatkan batu purba. Pembunuh itu membunuh Gu Master Rank 1 yang mungil ini, apa motifnya? Memang, apa motifnya? Terlepas dari apakah Jia Jinseng sudah mati, pasti ada motif, kan? Kalau bukan karena cacing gu atau batu purba, lalu apakah karena cinta? Tetapi jika itu adalah kejahatan karena nafsu, itu pasti proses jangka panjang, dan Jiafu tidak akan datang ke klan Gu Yue. Anggota karavan dan klan akan lebih dicurigai karena mereka memiliki hubungan yang panjang dengannya. Seketika, aula itu menjadi sunyi. Fang Yuan mengikuti tatapan semua orang, dan tiba-tiba berkata kepada Jiafu, mungkin Jia Jinseng dibunuh olehmu. Aku mendengar sebelumnya bahwa keluargamu membagi aset. Sekarang setelah satu saudara meninggal, bukankah kau akan mendapatkan lebih banyak warisan? Diam, tuduhan tak berdasar, jangan memfitnah Tuan Jiafu. Seketika para tetua keluarga meledak. Fang Yuan langsung terdiam, tatapannya bersinar samar, tetapi tujuannya telah tercapai. Kata-katanya sebelumnya seperti kerikil yang dilemparkan ke lautan pikiran para tetua, menyebabkan gelombang riak. Para tetua klan mengikuti alur pemikiran ini, dan mulai berpikir, Jiafu tidak bisa membunuh Jia Jinseng, ini lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Tunggu, bahkan jika dia tidak akan melakukannya, itu tidak berarti yang lain tidak akan. Perselisihan internal keluarga Jia, seorang tetua tertentu mendapat kilasan inspirasi dan bergumam pelan. Volume suaranya tidak tinggi, tetapi di aula yang sunyi itu bisa didengar dengan jelas. Seketika, tatapan para tetua bersinar. Akhirnya, mereka sudah memikirkan ini. Mulut Fang Yuan berkedut, kelopak matanya terkulai, menyembunyikan tatapan dinginnya. Pemimpin klan keluarga Jia ingin membagi aset dan memberikan peran sebagai pemimpin klan, dan karena itu anak-anaknya mengalami persaingan yang ketat, terutama Jiafu dan Jia Gui, keduanya adalah Master Gu tingkat 4 dan memiliki pendukung mereka sendiri. Dalam beberapa tahun ini, situasi keluarga Jia agak diketahui oleh banyak desa pegunungan. Kemalangan Jia Jinseng terlalu aneh. Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Fang Yuan adalah pembunuhnya. Jelas bahwa motivasi pembunuhan tidak cukup hanya berdasarkan teori pembunuhan hanya karena cacing likor. Pada saat yang sama, tindakan dan metode pembunuh tidak akan begitu teliti dan rahasia. Tetapi jika Jia Gui adalah orang yang bertindak dalam bayang-bayang, maka itu bisa dijelaskan. Semua orang yang hadir adalah orang yang lebih tinggi, dan sebagai seseorang yang berkuasa, pasti ada sesuatu yang mampu tentang mereka. Setidaknya untuk skema politik,
mereka memiliki intuisi dan persepsi yang hebat. Perselisihan keluarga Jia, ini memberi imajinasi semua orang sepasang sayap. Pemimpin klan keluarga Jia telah mengatur Jia Jinseng untuk bergabung dengan karavan. Salah satu alasannya adalah untuk menguji sifat Jia Fu, untuk melihat apakah dia adalah saudara yang baik, dan hanya menekan tetapi tidak menindas saudaranya. Sekarang Jia Jinseng dalam masalah, Jia Fu akan terlibat, dan siapa pemenang sebenarnya? Jelas pesaing terbesar Jia Fu Jia Gui. Tindakan penjahat itu begitu lancar, menyebabkan semua petunjuk menemui jalan buntu. Ini menunjukkan betapa berpengalamannya penjahat itu. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun seperti Fang Yuan? Semua jawaban terungkap sekaligus. Ruang diskusi masih sunyi, tetapi para tetua saling bertukar pandangan penuh arti. Untuk membuat seseorang percaya pada sesuatu dengan sepenuh hati, itu bukan melalui meyakinkan, tetapi mengarahkan. Pengamatan tajam Fang Yuan memungkinkannya untuk melihat tatapan ini, dan dia tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi marah dan keras kepala. Wajah Jia Fu begitu gelap dan suram sehingga bisa meneteskan air. Masalah pertikaian internal keluarga Jia membuatnya teringat pada Jia Gui. Pada saat itu, jiwanya bergetar. Siapa lagi yang memiliki motivasi lebih besar daripada Jia Gui? Tidak seorang pun. Sekarang aku mengerti segalanya. Tetua akademi berdiri di belakang Fang Yuan, menatapnya. Matanya bersinar. Fang Yuan beruntung sekaligus malang, bertemu Jia Jinseng di saat-saat terakhir. Dengan usianya yang baru mulai bersekolah, bagaimana dia bisa menyingkirkan semua bukti? Jika dia memiliki kemampuan licik seperti itu, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi kegigihan ini? Dia menyangkalnya, sebelumnya hanya untuk menyembunyikan keberadaan cacing likor. Pada titik ini, semua orang telah menghilangkan kecurigaan mereka terhadap Fang Yuan. Menyingkirkan kecurigaan terhadapku hanyalah langkah pertama, apa yang terjadi selanjutnya sangat penting. Fang Yuan memahami situasinya, dan pada titik ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Dia mendesah dalam hati dan menatap Jia Fu. Jia Fu juga menatapnya, ketidakkramahan di matanya jelas semakin kuat. Bab 57, Kebohongan Seorang Pria Sejati. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Jia Fu merasa bimbang. Dia telah menghilangkan kecurigaannya terhadap Fang Yuan dan yakin bahwa Jia Gui adalah dalangnya. Tapi, memangnya kenapa kalau aku tahu yang sebenarnya? Jia Fu merasa marah dan sedih, aku tidak punya bukti, jadi kalau aku menuduh Jia Gui di depan ayah tanpa bukti, ayah mungkin akan berpikir aku mencoba menjebaknya. Jia Fu cerdas, dan dia menatap Fang Yuan, ada cahaya yang menyala di matanya. Jia Jinseng telah melakukan perjalanan bersamanya, dan sekarang dia menghilang, itu salah Jia Fu karena tidak menjaganya. Karena dia tidak bisa menuduh Jia Gui, dia harus memberikan jawaban kepada ayahnya. Dan jawaban ini ada di depannya. Benar, kalau Fang Yuan adalah kambing hitam, setidaknya itu akan membantuku melewati krisis ini. Begitu aku bisa mengatasinya, aku bisa membalas Jia Gui dengan balasan 2 kali lipat. Jia Fu berpikir licik, dia menaikkan nada bicaranya, menginterogasi Fang Yuan. Fang Yuan, bagaimana kau membuktikan bahwa kau tidak menyakiti Jia Jinseng? Para tetua klan tercengang. Ini jelas pertikaian internal kalian, mengapa kau masih memegangi anggota klanku? Hanya pemimpin klan Gu Yue yang tampak muram, ekspresinya berubah tajam saat dia menatap Jia Fu. Fang Yuan, bukti apa yang kau miliki untuk menunjukkan bahwa kau tidak hadir pada saat itu dan tidak menyakiti Jia Jinseng? Jika kau tidak dapat membuktikannya, kaulah pembunuhnya. Jia Fu menunjuk Fang Yuan, tatapannya marah saat dia mengancam dengan auranya. Dia mencoba mendorong Fang Yuan dari klan kita menjadi kambing hitam. Sungguh mengerikan. Pada titik ini, para tetua klan telah bereaksi dan ekspresi mereka semua berubah tidak baik. Mereka telah bertarung dan bersekongkol satu sama lain untuk waktu yang lama, jadi jika mereka memikirkannya, mereka akan dengan mudah mengetahui sudut pandang dan niat Jia Fu. Saksi, tentu saja aku punya. Aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Fang Yuan tersenyum dalam hati, tetapi menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Tidak perlu orang lain, katakan saja padaku jika kamu melakukannya atau tidak. Jia Fu meninggikan suaranya lagi, memaksa Fang Yuan. Fang Yuan menunjukkan ekspresi marah, tetapi akhirnya menggertakkan giginya dan berkata tanpa daya, tidak. Haha,
Kalau begitu kamu adalah, Jiafu hendak menyatakan keputusannya tetapi pada saat itu. Berhenti. Tetua akademi itu melangkah maju dan berdiri di depan Fang Yuan dengan ekspresi serius. Tentu saja dia punya saksi, itu aku. Kamu, Jiafu bertanya dengan kaget. Benar sekali, aku. Tetua akademi itu, yang berhadapan dengan Jiafu peringkat 4, sedikit kewalahan. Namun, melihat tatapan mata Gu Yuebo yang menyemangati, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya. Beberapa hari ini ketika Fang Yuan tiba-tiba menjadi orang pertama yang menerobos tahap tengah, aku mengirim orang-orangku untuk menyelidikinya. Aktivitas dan tindakannya sehari-hari dicatat, tidak ada waktu baginya untuk menyakiti Jia Jinseng. Ya, ini dia, Fang Yuan bersembunyi di belakang punggung tetua akademi itu, di mana tidak ada yang bisa melihat bibirnya yang melengkung, memperlihatkan senyuman. Ekspresi Jiafu suram, dia tidak menyangka tetua akademi itu akan berdiri dan melindungi Fang Yuan. Poin pentingnya adalah, pemimpin klan Gu Yue tidak keberatan. Ini memiliki arti yang besar, karena itu berarti klan Gu Yue akan melindungi Fang Yuan. Aku mengerti, aku ingin menjadikan Fang Yuan sebagai kambing hitam, tetapi itu dari sudut pandangku, dan aku tidak mempertimbangkan sudut pandang mereka. Memang, begitu Fang Yuan dikriminalisasi, klan Gu Yue harus menanggung nama jahat karena telah menyakiti anggota keluarga Jia. Sejak saat itu, mereka harus menghadapi pembalasan keluarga Jia sekaligus kehilangan reputasi mereka sendiri. Selain itu, karavan masa depan tidak akan berani datang ke sini dan berdagang lagi, kerugiannya terlalu besar. Memikirkan hal ini, Jiafu merasa sedih dan ingin menamparkan kepalanya sendiri. Para petinggi Gu Yue memang memiliki pertimbangan seperti itu. Fang Yuan adalah siswa kelas C, jadi jika dia benar-benar menyakiti Jia Jinseng, menyerahkannya bukanlah apa-apa. Tetapi intinya adalah, sekarang setelah kecurigaannya telah hilang, jika dia diserahkan, bukankah klan Gu Yue akan menderita ketidakadilan yang besar dan sangat dirugikan? Mengetahui bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan, Jiafu menggertakkan giginya, bertekad untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia berkata, jika begitu, mengapa kau tidak membiarkanku menggunakan Gu jejak kaki? Begitu Gu ini digunakan, ia akan menunjukkan 30.000 jejak kakinya yang terakhir di lantai. Tetua akademi itu mengejek dengan tidak senang. Kata-kata Jiafu berarti dia tidak mempercayai mereka. Namun, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya, jadi dia membiarkan Jiafu lewat. Datang dan ujilah. Fang Yuan menertawakan Jiafu dengan dingin, berjalan ke arahnya dengan kepala tertunduk. Dia yakin, telah meramalkan hal ini. Jadi, beberapa hari ini dia tetap beraktivitas di dalam desa dan tidak pergi ke gua rahasia. Di bawah pengawasan atasan Gu Yue, Jiafu tidak melakukan trik apapun. Gu jejak kaki itu sangat aneh, bentuknya seperti kaki seseorang. Bahannya seperti yogurt bening, membuat orang lain merasa halus, dan permukaannya berkilau kuning kehijauan. Ukurannya kecil, hanya seukuran telapak tangan. Jiafu memegangnya di tangannya, mengalirkan esensi purba ke dalam Gu jejak kaki. Jejak kaki Gu menjadi lebih terang, lalu tiba-tiba dengan suara, bam, meledak menjadi awan bubuk hijau kekuningan. Awan bubuk itu menyelimuti Fang Yuan dan berputar di sekelilingnya sebelum terbang keluar dari aula diskusi. Di tempat awan bubuk itu lewat, lantai akan memperlihatkan serangkaian jejak kaki. Jejak kaki ini bersinar dalam cahaya hijau kekuningan yang ukurannya hampir sama dengan kaki Fang Yuan. Itu adalah jejak kaki Fang Yuan saat dia memasuki aula diskusi. Jejak kaki itu memanjang dari paviliun kepala keluarga ke asrama akademi lalu ke akademi dan beredar. Selain itu, awan itu mencapai penginapan desa pegunungan. Awan bubuk itu menjadi lebih kecil saat terbang, dan akhirnya pada langkah ke-30.000, awan itu menghilang. Hasilnya jelas, semua orang telah memeriksa dan tahu bahwa Fang Yuan tidak bersalah, tidak ada hal yang mencurigakan. Jiafu menghela napas, mengeluarkan kotak giok kecil. Dia membuka kotak giok itu, di mana hanya ada sepotong batu giok di dalamnya. Potongan batu giok itu berwarna zamrud tembus pandang, dan ada Gu yang disegel di dalamnya. Ini adalah Pasmits, satu tubuhnya panjang dan ramping, dengan warna batu giok, seluruh tubuhnya tampak seperti tabung bambu. Pasmit biasanya lebih panjang dari telapak tangan, tetapi yang ini tidak, karena hanya seukuran kuku jari. Di permukaannya, ia memancarkan cahaya putih. Badannya giok hijau, cahaya putih menyelimuti wujudnya, ini adalah Tuan Bambu.
Seketika, beberapa tetua mengenali cacing Gu ini dan berseru. Bahkan Gu Yuebo pun tergerak. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menasihati, "Saudara Jia, Tuan Bambu ini adalah Gu tingkat 4, tidak mudah dimurnikan. Mengapa harus disia-siakan di sini?" Jia Fu menggelengkan kepalanya, menatap Fang Yuan. "Tuan Bambu ini diperoleh melalui perjudian batu saat aku masih muda. Batu itu hanya dibuka setengahnya sebelum tidak dapat diekstraksi lagi. Seperti yang diketahui semua orang, cacing Gu ini diberi kejujuran sebagai makanan, mampu mendeteksi kebohongan sejak lahir. Hanya pria jujur yang tidak pernah berbohong yang dapat memurnikan dan memberi makan Gu ini. Fang Yuan, kau hanya perlu membuka batu ini dan menyimpan bambu genleman di lubangmu. Apapun yang aku tanyakan padamu, kau akan menjawabnya. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan Gu ini dan membiarkan semua orang melihat apakah warnanya berubah. Jika Gu berubah warna, kau berbohong. Tidak masalah." Fang Yuan tidak ragu-ragu. Ia segera membuka batu giok itu dan melakukan apa yang diperintahkan Jia Fu. Bambu genleman muncul di lubangnya dan memancarkan cahaya hijau samar, menutupi lautan purba. Fang Yuan merasa bahwa jika ia mengatakan satu kebohongan, bambu genleman dapat mendeteksinya dan mengubah tubuhnya dari hijau menjadi warna lain. Namun ia hanya menerimanya karena ia memiliki kartu trufnya. Spring Autumn Cicada. Dengan sebuah pikiran, Spring Autumn Cicada terbangun dan mengeluarkan sedikit auranya. Aura ini sangat kuat, dan langsung menekan bambu genleman. Pria bambu itu memancarkan cahaya hijau dan segera mengecilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya meringkuk, gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin dia memiliki semangat yang berlebihan untuk mendeteksi kebohongan? Jia Fu mulai menginterogasi, dengan pertanyaan pertamanya yang tepat sasaran, "Fang Yuan, apakah kamu menyakiti saudaraku Jia Jinseng?" "Tidak," Fang Yuan mengiyakan. Jia Fu bertanya, "Apakah kamu punya informasi lain tentangnya?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya, "Tidak tahu." Jia Fu bertanya lagi, "Apakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak jujur kepada kami sebelumnya?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya lagi, "Tidak." "Baiklah, kamu bisa mengalahkan pria bambu itu sekarang." Setelah menyelesaikan 3 pertanyaan, Jia Fu menginstruksikan Fang Yuan. Fang Yuan mengalahkan pria bambu itu, dan semua orang melihat bahwa warnanya masih hijau zamrud tanpa perubahan. Para tetua klan menghela napas lega. Ekspresi Jia Fu menjadi lebih lembut saat dia menahan pria bambu itu, menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo. "Kali ini kamu sangat tersinggung, saudara Gu Yue." "Tidak masalah, kebenaran adalah apa yang ingin kami lihat juga." Gu Yuebo melambaikan tangannya, lalu mendesah, "Tapi sungguh kasihan bagi Tuan Bambu ini. Tuan Bambu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan dan merupakan Gu tingkat 4, jadi dia sangat berharga. Namun, memelihara dan memurnikannya tidaklah mudah. Dia harus dimurnikan oleh seorang pria yang jujur. Jika ada guru-guru lain yang mengatakan satu kebohongan, pemurniannya akan gagal dan Tuan Bambu akan mati di tempat. Makanannya adalah kejujuran. Dia akan tinggal di lubang seorang pria yang jujur dan mengonsumsi kejujuran pria itu sebagai makanan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah Tuan Bambu itu terbuka, dia sangat lemah, tetapi dia tidak memiliki makanan untuk memulihkan kekuatannya. Setelah diperlakukan begitu kasar oleh Fang Yuan, kematiannya sudah pasti. Jia Fu menggelengkan kepalanya, menatap Tuan Bambu di kepalanya, tidak merasa kasihan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah melakukan yang terbaik untuk menyelidiki, tetapi aku tidak mendapat hasil apapun. Kali ini, ketika aku kembali ke keluarga, aku akan mempekerjakan penyelidik ilahi Tai Sueleng. Dia pasti akan menyelesaikan masalah ini. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Gu Yuebo dan pergi, dengan cepat dan tegas, dengan keanggunan tertentu. Melihat Jia Fu dan yang lainnya pergi, Gu Yuebo menghela napas lega dan berkata, "Kalian semua bisa pergi sekarang." Dia melambaikan tangan kepada para tetua klan, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tetua Akademi, silakan mundur." Tanpa mengeluarkan setetes keringat pun, Fang Yuan berjalan keluar dari paviliun kepala keluarga dengan selamat. Bab 58, klan tidak hanya memiliki aturan dan peraturan. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Pemimpin klan, ada apa? Tetua Akademi berdiri dengan hormat di sudut. "Tidak apa-apa, silakan duduk, aku punya cerita untuk dibagikan padamu." Gu Yuebo menyipitkan matanya dan berkata perlahan, "Bawahanmu harus mendengarkan dengan penuh perhatian."
Tetua Akademi memilih untuk duduk di kursi yang paling dekat dengan pemimpin klan. Pemimpin klan Gu Yuebo memulai ceritanya tentang Renzu. Ada yang mengatakan, sejak Renzu bisa mendapatkan nama mereka dan menaklukkan Gu aturan dan peraturan, perintah pertamanya adalah agar mereka menangkap Gu umur panjang. Gu aturan dan peraturan, yang satu berbentuk bulat dan yang lainnya berbentuk persegi, bekerja sama dan dapat menangkap semua Gu di dunia. Gu umur panjang bukanlah hal yang sulit. Renzu menggunakan Gu umur panjang dan mendapatkan kembali masa mudanya, menjadi berusia 20 tahun lagi. Namun sekarang Gu aturan berkata, manusia, meskipun kau menaklukkan kami, setiap kali kau memerintah kami, itu akan menambah aturan dan peraturan. Gu peraturan melanjutkan, kami dapat menangkap Gu umur panjang untukmu, ini adalah perintah pertama. Aturan dan peraturan baru kami adalah, kami tidak akan berulang kali menangkap Gu yang sama untukmu. Itu berarti, jika Renzu ingin menangkap Gu umur panjang lagi, kedua Gu peraturan dan peraturan tidak akan membantu. Renzu mengangguk, tidak punya pilihan selain menerima. Dia memberikan perintah keduanya, kalau begitu, selain Gu umur panjang, tolong tangkap semua 10.000 Gu lainnya di dunia ini untukku. Gu peraturan dan peraturan menerima perintah ini dan Gu peraturan berubah menjadi lingkaran raksasa, meliputi alam semesta. Gu peraturan berubah menjadi persegi raksasa, menutupi dunia yang luas. Satu persegi dan satu bulat membentuk jaring raksasa bersama-sama, membungkus seluruh dunia. Ketika mereka menyusut lagi dan kembali ke Renzu, semua Gu di dunia selain Gu umur panjang ditangkap. Renzu sangat gembira, dengan ini semua Gu menjadi miliknya, mulai sekarang dia adalah penguasa dunia. Namun begitu dia membuka jaring, dengan suara desiran, sejumlah besar cacing terbang keluar dan Gu yang Gu aturan dan regulasi bekerja keras untuk menangkapnya, semuanya melarikan diri dengan bersemangat. Ketika Renzu menutup jaring, hanya 5 Gu yang tersisa. Mengapa ini? Renzu tercengang. Aturan dan regulasi menjawabnya, manusia, dunia ini memiliki lebih dari 10.000 Gu dengan segala macam kemampuan. Kau tidak memiliki kekuatan atau pengetahuan, bagaimana kau bisa menaklukkan mereka? Kami hanya dapat menangkap Gu untukmu, untuk menaklukkan mereka, kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk membuat mereka bekerja untukmu. Kemudian mereka menambahkan, ini adalah perintah keduamu, jadi kami akan menambahkan aturan dan regulasi kedua mulai sekarang, kami hanya dapat menangkap 1 Gu untukmu dalam 1 waktu. Renzu hanya bisa mengangguk, dan hati-hati membuka jaringnya, hanya terlihat celah kecil. 5 Gu yang tersisa berisi Gu kekuatan dan kebijaksanaan. Melihat ini, Renzu sangat gembira. Dia berkata kepada Gu kekuatan, kau meninggalkanku saat itu, apakah kau menyesal? Jika kau menyerah padaku sekarang, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Gu kekuatan berkata, manusia, kau salah. Aku tidak pergi bukan karena aku tidak bisa, tetapi karena aku ingin tinggal. Kau ingin menaklukkanku tetapi itu tidak mungkin. Aku hanya menyerah pada mereka yang lebih kuat dariku, tetapi kau tidak mungkin. Bagaimanapun kita bisa berurusan lagi, berikan aku masa mudamu dan aku akan mematuhimu untuk sementara. Renzu enggan mendengar ini, dia baru saja mendapatkan kembali masa mudanya, apakah dia akan kehilangannya lagi? Tetapi dia menginginkan kekuatan, dia tahu bahwa dengan kekuatan, dia akan menjadi lebih kuat dan hidup akan menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan kekuatan, dia bisa menaklukkan lebih banyak Gu. Jadi, Renzu menerimanya, dan membentuk kesepakatan kedua dengannya. Renzu langsung menjadi setengah baya, dan Gu kekuatan terbang keluar dari jaring dan hinggap di bahu Renzu. Renzu memiliki kekuatan, dan penuh percaya diri. Ia berkata kepada Gu kebijaksanaan, kau meninggalkanku saat itu, apakah kau menyesal? Jika kau menyerah padaku sekarang, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Gu kebijaksanaan berkata, manusia, kau salah. Aku tidak pergi bukan karena aku tidak bisa, tetapi karena aku ingin tetap tinggal. Kau ingin menaklukkanku tetapi itu tidak mungkin. Aku hanya menyerah pada mereka yang lebih pintar dariku, sedangkan kau tidak lebih pintar dariku. Tapi kita bisa bertransaksi lagi, berikan aku usia parubayamu dan aku akan mematuhimu untuk sementara. Renzu setelah mendengar ini, menolak untuk melakukan transaksi yang sama lagi. Ia lebih menghargai hidupnya, dan ia juga tahu bahwa begitu ia menjual usia parubayanya, ia akan ditinggalkan dengan usia tua. Tak lama kemudian, Gu kekuatan dan kebijaksanaan akan meninggalkannya lagi,
seperti terakhir kali. Renzu menolak untuk berurusan, tetapi tidak ingin melepaskan Gu kebijaksanaan. Gu kebijaksanaan merasa cemas, dengan enggan menyerah. Baiklah, manusia, kau menang. Kali ini aku kalah darimu. Selama kau memberitahuku metode apa yang kau gunakan untuk menangkapku, aku akan mengakui kekalahan dan tidak mengambil apapun darimu, karena aku siap membantumu. Setelah mendengar ini, Renzu sangat gembira dan sebelum Gu aturan dan regulasi dapat menghentikannya, dia berkata, aku menggunakan Gu aturan dan regulasi untuk menangkapmu. Gu kebijaksanaan tertawa setelah mendengarnya, aku mengingatnya, jadi Gu ini disebut aturan dan regulasi. Haha, sekarang setelah aku tahu namamu, kau tidak bisa lagi menangkapku. Setelah berkata demikian, ia berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang menjauh, menghilang ke udara tipis. Gu aturan dan regulasi mulai mengeluh, manusia, kami sudah lama memberitahumu bahwa nama kami harus diketahui olehmu sendiri, dan bukan orang lain. Jika tidak, kami akan dimanfaatkan oleh orang lain. Lihat apa yang terjadi, sekarang setelah Gu kebijaksanaan mengetahui nama kami, itu pertanda masalah. Baru pada saat itulah Renzu menyadari bahwa ia ditipu oleh Gu kebijaksanaan. Ia merasa sedih, karena ia tahu bahwa ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan yang dimilikinya untuk menangkap Gu kebijaksanaan dengan menggunakan aturan dan regulasi. Setelah mengatakan demikian, kisah Gu Yuebo pun berakhir. Ia menatap tetua akademi dengan tatapan penuh arti. Tetua akademi itu melompat dari tempat duduknya. Ia telah mendengar kisah Renzu sejak lama, tetapi dari mulut Gu Yuebo, kisah itu memiliki makna yang lebih besar. Tatapannya bersinar dan hatinya pun mengerti. Ia membungkuk sedikit kepada Gu Yuebo, dengan hormat berkata, pemimpin klan, Anda menggunakan kisah ini sebagai analogi. Fang Yuan sebagai Gu kebijaksanaan dan klan sebagai Renzu. Meskipun Renzu menggunakan aturan dan regulasi Gu untuk menangkap Gu kebijaksanaan dan berhasil menjebaknya, Gu kebijaksanaan akhirnya berhasil lolos. Setelah mengatakan demikian, tetua akademi itu berhenti sejenak dan memikirkannya, sebelum menatap Gu Yuebo. Tuan pemimpin klan, Anda ingin saya melepaskan Fang Yuan dan berhenti menekannya. Tapi dia semakin berlebihan. Gu Yuebo menghentikan perkataan tetua akademi, mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar dia duduk dan berbicara. Tetua akademi duduk dan mendengar Gu Yuebo mendesah, Anda, pemahaman Anda masih luar biasa, sebagai orang yang cerdas, mudah memahami maksud saya. Sayangnya pemahaman Anda tentang situasi masih terlalu kecil, Anda hanya dapat melihat sebidang tanah kecil di depan Anda. Biarkan saya katakan, akademi adalah masalah kecil, dan klan adalah yang terpenting. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan, takut bahwa siswa lain akan sangat ditekan oleh Fang Yuan, akhirnya kehilangan semangat dalam hati mereka. Hehehe, Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, menunjuk ke tetua akademi, Anda terlalu memikirkannya. Menurutmu apa yang dilakukan klan? Hanya mengandalkan akademi untuk mendidik orang baru. Tentu saja tidak, di balik setiap siswa, ada orang tua, tetua, dan teman-teman mereka. Hanya dengan dukungan, dorongan, dan harapan dari orang-orang ini, generasi baru klan Gu Yue kita dapat memiliki kepercayaan diri dan motivasi di hati mereka. Fang Yuan memang telah berulang kali melampaui harapanku, dia memiliki sedikit keunggulan yang luar biasa. Aku telah mengamati Fang Zheng secara diam-diam dan aku telah lama mengetahui tentang pemerasan Fang Yuan, biarkan saja dia melanjutkan. Gunakan dia untuk melatih Fang Zheng, Mo Bei dan Qi Cheng, para giok kasar ini. Ada banyak keuntungan dalam hal ini, setidaknya siswa putaran ini memiliki keterampilan bertarung terbaik di antara semua musim sebelumnya. Tetua akademi khawatir, tetapi pemimpin klan, rintangan yang berlebihan juga bukan hal yang baik, itu akan menghancurkan giok. Terutama karena Fang Yuan sekarang memiliki cacing likor, cacing ini memberikan bantuan besar kepada Master Gu peringkat 1. Aku khawatir bahwa pada tahap peringkat 1, di bawah tekanan Fang Yuan, tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Kalau begitu, biarkan mereka tidak mampu membalikkan keadaan. Gu Yuebo mendengus, menunjukkan keanggunan dan ketidakpedulian seseorang yang berkuasa. Kemunduran kecil ini, apa pentingnya? Apakah lebih menakutkan daripada kematian? Dengan dukungan tetua keluarga mereka, jika mereka masih kurang motivasi, maka mereka bahkan bukan batu giok sejak awal dan tidak memiliki nilai untuk dibina. Klan memiliki banyak siswa baru di akademi setiap tahun,
jadi jika musim ini tidak berhasil, selalu ada musim berikutnya. Adapun Gu Yue Fang Zheng, mulai besok malam, aku akan mengajarinya secara rahasia. Dengan ajaran pribadi pemimpin klan, itu benar-benar keberuntungan Gu Yue Fang Zheng. Tetua akademi menjilat sepatu botnya pada waktu yang tepat. Ekspresi Gu Yuebo melembut saat dia melihat tetua akademi, menginstruksikan, apakah kamu tahu alasannya mengapa setelah beberapa dekade, kamu masih menjadi tetua akademi? Memiliki toleransi yang lebih besar, aku tahu Fang Yuan melanggar martabatmu dan membuatmu dipermalukan, tetapi apakah kamu benar-benar harus begitu perhitungan dengan junior dari generasi yang lebih muda? Aku tahu Fang Yuan memiliki beberapa kebijaksanaan sebelumnya, tetapi dia masih muda dan cenderung gegabah. Jika tidak, dia tidak akan menyakiti para penjaga di depan umum dan menyebabkanmu berada dalam kesulitan. Dia sangat marah dalam hati saat itu dan itu bisa dimengerti. Dari yang dipuji sebagai jenius hingga orang biasa, wajar saja untuk marah pada klan. Petik 2. Dia sebenarnya sangat kekanak-kanakan, kau bisa tahu dari dia yang mencoba menyembunyikan cacing likor. Bagaimana cacing likor bisa disembunyikan? Dia belum dewasa dan masih polos, jangan anggap dia sebagai makhluk yang menakutkan. Membandingkannya dengan Gu kebijaksanaan, aku terlalu menganggapnya tinggi. Paling-paling, dia memiliki sedikit kecerdasan, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan sejati. Jika dia menyembunyikan fakta bahwa dia naik ke tahap tengah secara diam-diam, atau menerima posisi ketua kelas tanpa rasa tidak senang, itu akan benar-benar rencana yang dalam. Pemimpin klan, maksudmu? Tetua akademi mengangkat alisnya. Yang ingin kukatakan adalah, Fang Yuan tidak puas dengan klan, jadi biarkan saja dia melampiaskan amarahnya. Seekor semut meludahi seekor gajah, apakah gajah akan peduli? Emosi memang harus dilampiaskan dan tidak dipendam, jadi begitu dia selesai melampiaskan amarahnya, dia akan secara alami menyatu dengan klan. Klan Gu Yue kita telah ada selama hampir 1000 tahun sejak generasi pertama mendirikannya. Ada banyak sekali orang yang tidak puas dengan klan, tetapi pada akhirnya apakah ada di antara mereka yang berhasil menggulingkan klan? Suatu klan bukan hanya tentang aturan dan regulasi, ada juga hubungan darah dan kekerabatan. Renzu ingin menggunakan aturan dan regulasi untuk menangkap kebijaksanaan. Namun, dia tidak hanya kalah, tetapi dia juga memberi kebijaksanaan tentang aturan dan regulasi. Ada makna yang mendalam dalam cerita ini, aturan sudah mati, tetapi orang-orang masih hidup, dan hubungan itu dalam. Jika Anda hanya tahu cara menggunakan aturan dan regulasi untuk menangkap orang, itu hanya akan meningkatkan kebencian dan menyebabkan Fang Yuan semakin tidak berhubungan dengan klan. Fang Yuan hanya kelas C, jika dia beruntung, setelah puluhan tahun dia masih akan menjadi tetua klan berpangkat rendah. Tetapi dia masih saudara kembar Gu Yue Fang Zheng, apakah Anda mengerti sekarang? Mengerti. Mendengar kalimat terakhir Gu Yuebo, tetua akademi itu langsung menyadarinya. Jika sebuah keluarga hanya memiliki aturan dan regulasi, maka keluarga itu adalah tumpukan benda mati. Tetapi jika Anda menambahkan hubungan darah, itu akan tetap hidup. Gu Yuebo mengangguk, dan satu kalimat lagi, aku ingin Anda mengingatnya. Tolong tegur aku, Tuan Tetua Klan. Gu Yuebo, dengan tatapan jauh, memandang keluar jendela ke arah bulan, laut dapat menampung air dari ribuan sungai, ia besar karena kapasitasnya. Seseorang menjadi hebat ketika ia dapat bersikap toleran dan memaafkan banyak orang lain. Ingat ini, dan pergilah. Baik, Tuan Pemimpin Klan, bawahanmu pergilah, kata Tetua Akademi saat ia meninggalkan Aula Bab 59, terlepas dari peringkat 3 atau 4, kalian semua monyet. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Bulan malam ini sangat bulat. Cahaya bulan bersinar cemerlang dan seperti kain muslin, menutupi Gunung Qingmao. Katak kuningan harta karun akan menempuh jarak 100 meter dengan setiap lompatan. Karena metode lompatannya untuk bergerak maju, jalan pegunungan yang terjal dan sempit tidak dapat menjadi batasan atau halangan baginya. Jiafu dan krunya duduk di belakang katak kuningan harta karun. Setelah keluar dari desa Gu Yue, mereka sekali lagi menuju ke arah karavan pedagang. Angin bertiup melewati telinga mereka, dan pandangan mereka mengikuti katak kuningan harta karun saat bergerak naik turun. Cahaya bulan menyinari wajah semua orang dan mereka semua tampak serius, sementara wajah Jiafu sedingin es. Setelah beberapa saat, seorang bawahan dekat tidak tahan dengan suasana ini dan bertanya kepada Jiafu,
Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kematian Jia Jinseng, begitu Tuan kembali, bagaimana Anda akan menjawab Tuan tua? Haruskah kita mencari kambing hitam terlebih dahulu? Jia Fu menggelengkan kepalanya, tetapi menghindari pertanyaan. Apakah Anda tahu kisah Renzu? Bawahan itu tertegun, tidak mengharapkan jawaban ini. Seketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jia Fu melanjutkan, Renzu memiliki gu aturan dan regulasi, dan dapat menangkap semua 10.000 gu di dunia, memperoleh kekuatan tetapi kehilangan kebijaksanaan. Pada saat itu jaringnya masih berisi 3 gu. Dia membukanya dan melihat bahwa mereka adalah gu sikap, gu kepercayaan, dan gu kecurigaan. Renzu tidak mau melepaskan mereka, sehingga ketiga gu itu hanya bisa bertaruh dengannya. Begitu Renzu membuka jaring, mereka akan berlari ke 3 arah yang berbeda, dan siapapun yang ditangkap oleh Renzu akan ditundukkan. Tebak, siapa yang akhirnya ditangkap Renzu? Ajudan kepercayaannya berpikir, dan menjawab, itu gu sikap. Kau tahu kenapa? Tanya Jia Fu. Bawahan yang setia itu menggelengkan kepalanya. Jia Fu tertawa, karena sikap berarti segalanya. Tidak peduli apakah ayah, percaya, atau mencurigai, aku sudah menunjukkan sikapku. Jia Jinseng menghilang, dan aku segera melakukan penyelidikan di karavan. Begitu aku mendapat petunjuk, aku bergegas menuju klan Gu Yue tanpa henti. Di desa, aku mempertaruhkan bahaya diserang oleh mereka dan menginterogasi mereka di tempat. Aku bahkan tidak duduk, dan untuk membuktikan kata-kata Fang Yuan, aku bahkan menggunakan prajurit bambu tingkat 4. Begitu aku kembali, aku bahkan akan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan penyelidik dewa, mengundang Tai Leng Sue untuk menyelidiki masalah ini. Terlepas dari apakah Jia Jinseng sudah mati atau masih hidup, sebagai saudaranya aku telah melakukan semua yang seharusnya kulakukan, sikapku menunjukkan segalanya. Aku sudah memikirkannya sebelumnya, kita tidak butuh kambing hitam. Kita akan kembali dengan jujur, karena aku tidak bersalah atas masalah ini. Mencari kambing hitam, itu mungkin hanya jebakan oleh Jia Gui. Jika aku bisa menemukan kambing hitam, dia juga bisa menemukan seseorang untuk membatalkan kasus ini. Bawahannya terkejut dan berkata, Tuan, Anda benar-benar curiga bahwa Tuan Muda Jia Gui berada di balik ini. Siapa lagi selain dia yang bisa melakukan sesuatu dengan begitu sempurna? Setelah berkata demikian, wajah Jia Fu berubah, kemarahan meledak dari matanya. Sebelum ini, aku memikirkan hubungan darah kita dan tidak melakukan hal seperti itu padanya. Namun karena dia sangat licik, aku harus membalasnya dengan mata ganti mata. Jangan salahkan aku karena tidak bermoral. Dia tidak tahu bahwa di tempat yang jauh, ada sepasang mata yang mengawasinya. Fang Yuan berdiri di lereng bukit sambil diam-diam memperhatikan. Pemandangan malam ini benar-benar spektakuler. Bulan bulat berwarna kuning keemasan berada tinggi di langit malam, bersinar begitu terang sehingga seluruh bumi menjadi terang benderang. Pegunungan hijau di dekatnya hijau dan rimbun, semua jenis flora tumbuh di sekitarnya. Pohon pinus dan cemara Gunung Men, serta bambu tombak hijau khas Gunung King Mao tumbuh dalam rumpun terus-menerus, kelompok demi kelompok. Hamparan warna hijau tua yang luas mengalir deras dari puncak gunung dan mengalir turun ke kaki gunung. Pegunungan yang jauh membentang tak berujung, membentuk bayangan hitam pekat yang kusut di bawah sinar bulan. Jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan saling terkait menyerupai usus kambing saat berkelok-kelok ke kejauhan, kadang-kadang terlindung oleh hutan, membentang sepanjang jalan. Jia Fu dan kelompoknya duduk di atas katak kuningan harta karun, mengikuti jalan pegunungan saat mereka bergerak maju. Saat mereka terus melompat di atas katak, sosok mereka akhirnya tertutup oleh pepohonan. Meskipun medan pegunungan tidak dapat memengaruhi kecepatan katak kuningan harta karun, Jia Fu tidak berani memotong Gunung King Mao secara sembrono. Karena jika dia menerobos gerombolan monster, bahkan dengan kultivasi peringkat 4-nya dia tetap tidak akan keluar tanpa cedera. Oleh karena itu mengikuti jalan setapak pegunungan dan bergerak maju adalah jalan terbaik. Belum lama ini, Fang Yuan berdiri di atas bukit sambil memegang payung, mengantar karavan pergi. Namun sekarang dia ada di sini lagi, melihat Jia Fu pergi. Masalah dari membunuh Jia Jinseng akhirnya teratasi. Matanya gelap dan jauh sementara hatinya tenang, perasaan damai. Bahkan sejak dia membunuh Jia Jinseng malam itu, dia telah mempertimbangkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Dia tahu betul bahwa tanpa dasar atau dukungan, jika kebenaran terungkap, klan Gu Yue pasti akan mengorbankannya.
Namun, jika dia menyembunyikannya secara membabi buta, suatu hari kebenaran itu pasti akan terungkap. Cara cerdas untuk berbohong adalah dengan memiliki kebenaran dan kebohongan, beberapa kebenaran dalam kebohongannya, dan beberapa kebohongan dalam kebenarannya. Dia harus mengarahkan masalah ke tempat lain. Insiden ini seperti permainan catur dengan dua pihak yang saling berhadapan. Satu pihak adalah karavan Jiafu, sementara pihak lainnya adalah klan Gu Yue. Dalam insiden ini, baik Gu Yuebo, tetua akademi atau Jiafu, mereka semua adalah pion, bahkan Fang Yuan sendiri hanyalah pion. Untuk melindungi pion yang mewakili dirinya sendiri, dia harus menggunakan dua pihak yang berlawanan dan menemukan peluang di antaranya. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan sudah mulai merencanakan. Dia pertama-tama memanfaatkan kedua penjaga itu untuk membuat pertunjukan yang bagus dengan tetua akademi di akademi. Selanjutnya, dia menyembunyikan keberadaan cacing likor dan membangkitkan rasa ingin tahu anggota klan, menarik perhatian besar, menarik perhatian para petinggi. Pada saat yang sama, dia mengizinkan tetua akademi untuk melakukan penyelidikan pribadi. Selanjutnya, dia memeras teman-teman sekelasnya dan mengungkapkan kecerobohannya, keliarannya, dan ketidaksenangannya terhadap klan, menunjukkan kelemahan kepada para petinggi Gu Yue. Kemudian dia menghitung hari dan menunggu Jiafu. Selama interogasi, dia menunjukkan ketidakdewasaan dan ketakutannya, yang memungkinkannya untuk mengarahkan pikiran orang lain dengan hidung. Membiarkan mereka mengetahui kebenaran. Terakhir, dia memanfaatkan kepentingan klan Gu Yue dan Jiafu yang berlawanan, dan mengubah tetua akademi yang curiga padanya dan melakukan penyelidikan, menjadi saksi matanya. Pria bambu itu adalah kecelakaan kecil yang tak terduga, tetapi dia masih Gu tingkat 4 dan dibawa aura Spring Autumn Cicada. Ironisnya pria bambu itu menjadi bukti terbesar Fang Yuan. Akhirnya, Fang Yuan tidak hanya menjelaskan dengan sempurna dari mana dia mendapatkan cacing likor, tetapi juga menyalahkan Jia Gui yang tidak bersalah, sementara dia sendiri lolos dari insiden ini tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Tetua akademi diminta untuk tetap tinggal, sepertinya Gu Yuebo akan ikut campur dalam urusan akademi dan menyingkirkan rencana untuk menekanku. Dengan sifatnya, dia memang memiliki toleransi ini. Tetapi motif sebenarnya bukanlah aku, mungkin itu adalah Fang Zheng. Salah satu motifku untuk meledakkan masalah ini adalah untuk menimbulkan keributan dan membuat para petinggi memperhatikan. Jika Gu Yuebo tidak muncul, masih akan ada Gu Yue Mo Chen dan Qi Lian yang akan keluar untuk membela reputasi mereka. Sedangkan untuk Jiafu, dia seharusnya yakin bahwa Jia Gui adalah pelakunya sekarang. Dengan api dendam yang membara di dadanya, hehe, aku menantikannya. Dengan campur tanganku, konflik saudara kandung mereka akan meningkat. Aku ingin tahu apakah kompetisi Master Gu itu akan dimajukan. Oh ya, masih ada penyelidik Dewa Tai Leng Sui. Tai Leng Sui, Fang Yuan mengulangi nama ini, dan setelah setengah ketukan, tersenyum tipis, di antara jalan yang benar, ini memang karakter. Sayangnya dia dibebani dengan urusan resmi dan memiliki jadwal yang ketat. Untuk masalah ini, tidak mudah untuk membuatnya datang. Jiafu ingin menunjukkan sikapnya sehingga dia harus mengundangnya, tetapi waktunya sulit diperkirakan, paling tidak harus diatur dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Dalam 2 hingga 3 tahun, dia akan memiliki kultivasi peringkat 2 atau 3. Saat itu, kehidupan akan berada dalam pandangan yang sama sekali berbeda. Angin malam bertiup dengan udara segar pegunungan yang sejuk, menembus dengan semacam aroma. Fang Yuan menghirupnya, merasa lebih segar. Dia memandang ke kejauhan, pandangannya luas. Pegunungan yang tak terbatas itu indah, tampak tenang dan penuh keberuntungan di bawah sinar bulan. Bulan yang cerah bersinar di antara pohon pinus, mata air yang jernih mengalir di atas batu. Fang Yuan melafalkannya dengan ringan, dia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan sebuah syair dari sebuah dongeng dari bumi. Ada sekelompok monyet yang mengejar bulan. Mereka melihat bulan di dalam sumur, dan mereka ingin menangkapnya. Monyet dari belakang memegang ekor monyet di depannya, dan monyet di depannya memegang monyet di depannya. Begitulah hal ini berlangsung berulang kali hingga monyet pertama mampu menyentuh permukaan air sumur. Begitu ia mengulurkan tangannya, air beriak dan bulan menghilang. Orang-orang di dunia ini seperti ini. Mereka akan melihat pantulan bulan, dan berpikir bahwa itu adalah hal yang nyata. Tidak tahu bahwa itu hanyalah bulan di dalam sumur, bulan di mata mereka, atau sekadar bulan di dalam hati mereka. Dalam kehidupan ini aku berharap untuk menjadi bulan yang sebenarnya,
yang menjulang di atas gunung dan langit, bermain-main dengan awan dan lautan, mengikuti zaman kuno dan berjalan dalam kegelapan di atas berbagai langit. Mata Fang Yuan jernih, dan pegunungan hijau yang indah terpantul di pupil matanya. Di atas bukit, tubuh kurus seorang remaja berdiri diam. Roda bulan emas berbentuk seperti cakram tergantung tinggi di langit malam. Roda itu telah ada sejak zaman kuno, bergerak melalui langit malam, melemparkan bayangan kecil remaja itu samar-samar ke batu kapur bab 60, lorong di balik tembok yang rusak, bagaimana warisan dapat diperoleh dengan mudah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Langit malam di awal musim panas sangat indah. Tidak ada satupun awan yang mengambang di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip seperti kristal, bersinar dengan cahaya yang menyentuh hati. Jangkrik cendana muncul di panggung untuk menggantikan jangkrik pil naga, dan mereka menyanyikan lagu-lagu emosional mereka di semak-semak berumput, sungai kecil, dan dahan pohon. Desa Guyue terang benderang, seolah-olah memantulkan langit berbintang yang cerah. Satu persatu rumah bambu hijau tua berdiri di tengah angin malam, dan di bawah kubah bintang itu ada suasana yang tenang dan damai. Fang Yuan tidak berada di desa sekarang, tetapi dia telah menyelinap ke gua rahasia di antara celah-celah batu. Dia setengah berlutut di tanah, tangannya membelai dinding gambar, telapak tangannya memancarkan gumpalan cahaya bulan berwarna biru. Di dinding gambar, pemandangan aslinya sudah hilang, dan sekarang tidak berbeda dengan dinding batu lain di sekitarnya. Jika Fang Yuan tidak mengingat posisi ini, siapa lagi yang akan tahu bahwa di balik dinding gambar ini tersembunyi warisan kekuatan Biksu Flower Wine. Pada suatu malam lebih dari sebulan yang lalu, dinding gambar itu berubah dan tempat persembunyian rahasia Biksu Flower Wine pun muncul. Dinding gambar itu pertama-tama memperlihatkan video Biksu Flower Wine yang bermandikan darah, tetapi menyatakan bahwa ia akan meninggalkan warisannya. Berikutnya adalah sebaris kata-kata berdarah, yang mengisyaratkan penemunya untuk menghancurkan dinding gambar itu dan lubang gua akan muncul. Kemudian kata-kata itu lenyap, dan kekuatan gu foto audio dinding gambar itu terkuras, dan dinding gambar itu kembali menjadi dinding biasa. Meskipun ia tahu tentang warisan Biksu Flower Wine, Fang Yuan tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Karena itu adalah kejadian yang tidak terduga, ia harus membunuh Jia Jinseng di tempat dan sibuk malam itu untuk menyingkirkan bukti-bukti. Menjelang interogasi yang akan datang, ia harus merencanakan dengan hati-hati dan telah membatasi aktivitasnya di dalam desa. Sampai ketika Jia Fu pergi dan setelah tetua akademi menghentikan penyelidikannya, sekitar 10 hari kemudian, perhatian telah teralih dan Fang Yuan akhirnya bisa menyelinap kembali ke dalam gua. Di celah itu, lautan tembaga hijau menyusut saat Fang Yuan menyebarkan esensi purba ke dalam Moonlight Gu di telapak tangan kanannya. Moonlight Gu memancarkan cahaya bulan yang lembut dan berkedip terus-menerus. Di bawah pengaruhnya, dinding batu terkikis perlahan, dan sejumlah besar bubuk batu jatuh ke tanah. Ini adalah kendali ekstensif Fang Yuan atas Moonlight Gu, metode yang sama yang dia gunakan untuk membuka batu judi. Dibandingkan dengan membuka batu, metode ini lebih kasar, tetapi dalam menghancurkan dinding batu tebal ini, metode ini tampak sedikit terlalu lembut. Ini adalah hari ke-6 Fang Yuan menggunakan Moonlight Gu untuk menghancurkan dinding batu. Di lantai ada tumpukan tebal bubuk batu berwarna merah tua. Secara logika, tanah Gunung King Mao berwarna hijau. Namun, di sini, tanahnya berwarna merah terang dan memancarkan cahaya gelap. Namun, untungnya, karena sumber cahaya ini, Fang Yuan tidak perlu menyiapkan obor. Agar tidak dicurigai, Fang Yuan tidak menggunakan alat apapun. Palu baja dan beliung tidak diragukan lagi lebih baik untuk menghancurkan dinding batu, tetapi jika dia melakukannya, suara dinding yang pecah akan bergema di seluruh area. Terlepas dari apakah dunia luar akan mendengar suara samar atau keras, Fang Yuan ingin menghilangkan semua titik mencurigakan yang mungkin terjadi. Detail kecil sering kali menentukan kemenangan atau kekalahan seseorang. Bagi Fang Yuan, bersikap hati-hati bukan hanya kelebihannya, itu lebih seperti kebiasaan baginya. Di kehidupan sebelumnya, dia ceroboh dan tidak peduli, tetapi dia dengan cepat membayar harga yang mahal. Ada pepatah yang mengatakan, orang menjadi lebih pengecut saat mereka bertambah tua. Namun sebenarnya ini bukanlah pengecut, melainkan kehati-hatian yang sabar. Pengalaman selama 500 tahun telah menanamkan kata kehati-hatian ke dalam jiwanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fang Yuan perlahan menghentikan transmisi esensi purbanya. Dia menjatuhkan diri ke tanah, sangat kelelahan.
Dia telah menggali sekitar 3 inci ketebalan dari seluruh lempengan dinding gambar yang tingginya setengah manusia. Fang Yuan menyeka keringat di dahinya sambil melatih bahunya dan meregangkan kakinya. Karena jongkok selama berjam-jam, rasa mati rasa terasa dari kakinya. Tok, tok, tok. Fang Yuan membengkokkan jari-jarinya dan mengetuk dinding batu. Mendengar suara itu, dia sedikit senang di dalam hatinya, karena dia tahu dinding itu semakin tipis. Menutup matanya untuk bermeditasi, dia memeriksa situasi di dalam lubangnya sekali lagi. Esensi purba tembaga hijau hanya tersisa kurang dari 20%. Teruslah bekerja keras. Fang Yuan menggertakkan giginya dan mengulurkan tangan kanannya lagi ke dinding batu. Cahaya bulan berwarna biru air bersinar selama sekitar 15 menit, lalu Fang Yuan tiba-tiba menghentikan tindakannya. Dia mengeluarkan lengan kanannya dan menemukan bahwa dinding batu itu sudah memiliki lubang kecil. Dia segera berdiri dan menendang. Dengan suara gemuruh, lubang itu melebar dan menjadi sebesar keranjang bambu. Fang Yuan dengan hati-hati mengambil beberapa langkah mundur. Dia merasakan rasa basi yang keluar dari lubang dan meresap ke dalam gua rahasia ini. Ventilasi gua rahasia itu tidak bagus. Fang Yuan memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan celah batu, kembali ke dunia luar. Baru setelah beberapa saat dia kembali. Perasaan basi di gua itu sedikit lebih baik dari sebelumnya, dan Fang Yuan terus memperluas ukuran lubang itu, terkadang menggunakan Moonlight Gu, dan di waktu lain menggunakan tangannya untuk menggali, atau kakinya untuk menendang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memperluas lubang itu menjadi ukuran yang bisa dia masuki. Melihat dari lubang itu, ada jalan diagonal ke bawah. Jalan itu awalnya sempit, tetapi semakin dalam, semakin lebar. Seseorang harus menundukkan kepala saat masuk pada awalnya, tetapi menjelang paruh kedua jalan, mereka dapat mengambil langkah besar dengan punggung tegak. Dinding gua itu berwarna tanah merah aneh, memancarkan cahaya merah samar. Hal ini menyebabkan bagian dalam lorong itu terlihat. Tetapi jalan itu sangat panjang dan melampaui apa yang bisa dilihat mata. Karena sudutnya, Fang Yuan tidak bisa melihat apa yang ada di ujung jalan itu. Dia berdiri di pintu masuk gua dan tidak langsung melangkah masuk, malah menyipitkan mata dan berdiri di tempat. Warisan kekuatan tidak seperti warisan-warisan. Warisan adalah saat seorang Gu Master meninggal dan meninggalkan harta bendanya. Mereka yang menemukan warisan ini dapat menemukan barang-barang pada mayat. Warisan kekuatan adalah saat seorang Gu Master yang berada di ambang kematian dan enggan membiarkan warisannya punah, atau memberi manfaat bagi generasi mendatang, atau ingin meninggalkan jejak terakhir keberadaannya di dunia, sengaja membuat rintangan untuk menguji orang-orang yang datang. Mengambil contoh Biksu Flower Wine, ia membuat warisan ini dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memelihara seorang pembalas dendam, untuk membalas dendam pada klan Guyue. Jika orang yang datang mampu melewati ujian ini, ia akan memperoleh segala macam manfaat. Orang yang berhasil melewati ujian akhir akan memperoleh seluruh warisan kekuatan. Menurut kedua faksi, warisan kekuatan dibagi menjadi warisan yang benar dan warisan iblis. Warisan yang benar seringkali memiliki desain yang sangat indah, untuk menguji sifat dan karakter orang tersebut. Mereka yang gagal di tengah jalan, tidak akan berada dalam bahaya yang mematikan. Warisan iblis lebih kompleks. Para pembudidaya iblis itu seringkali gila dan gigih, berdarah dingin, atau pembunuh massal, tidak dapat dinilai dengan standar normal. Beberapa warisan iblis memiliki cobaan yang menguji pikiran. Dengan banyaknya keputusan yang membingungkan untuk dibuat, banyak orang akan jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan menyakitkan tanpa mendapatkan satu pun hasil. Beberapa warisan iblis sangat sederhana, menjadi ruang rahasia dengan cacing gu dan batu purba di dalamnya. Beberapa warisan iblis sangat kejam, dan kegagalan di tengah jalan seringkali berarti kematian. Beberapa lebih ekstrim, warisan beberapa kultivator iblis adalah kebohongan besar, menjadi jebakan raksasa itu sendiri. Mereka mengikuti aturan, membawa seseorang bersama mereka, dan bahkan tepat sebelum meninggal, mereka akan menyiapkan ujian ini dan menipu orang lain. Warisan biksu anggur bunga termasuk tipe yang mana? Fang Yuan berpikir dalam-dalam. Dengan ingatan kehidupan sebelumnya, dia jelas tentang warisan iblis terkenal di masa depan. Tetapi yang satu ini khususnya, tidak ada yang menemukannya di masa hidupnya, dan Fang Yuan tidak menyadari detailnya. Seharusnya, kemungkinan jebakan tidak tinggi. Kalau tidak, biksu anggur bunga tidak akan merancang dinding gambar ini. Tetapi apakah ada mekanisme tersembunyi?
Fang Yuan mengambil batu dan melemparkannya ke dalam gua. Batu itu menggelinding di jalan setapak dan dengan cepat menggelinding keluar dari pandangan Fang Yuan. Dia bisa mendengar serangkaian suara tabrakan bergema di dalam gua. Fang Yuan berpikir keras. Hasil pengujian batu menunjukkan bahwa itu aman. Namun, dia belum memasuki jalan setapak itu, dan malah mengambil bubuk batu dan menyebarkannya di sekitar pintu masuk gua rahasia itu. Pada saat yang sama, dia menyebarkan selapis bubuk batu di pintu masuk celah batu itu. Selanjutnya, dia keluar dari celah batu yang sempit itu dan meninggalkan tempat itu. Sekitar beberapa ratus meter dari sungai di semak-semak tersembunyi, dia menemukan anggur bambu hijau yang dibawanya kali ini. Membuka segelnya, dia minum seteguk besar dan sengaja menumpahkan sebagian minuman keras itu, membuatnya terkena pakaiannya dan membuatnya berbau alkohol. Sambil membawa anggur itu, dia kembali ke desa, dan setelah tiba di asrama sekolah, saat itu tepat tengah malam. Jika dia tidak sering kembali pada malam hari, orang-orang akan curiga. Ini lebih baik, keluar lebih awal di malam hari dan kembali larut malam. Ketika menemukan cacing likor, Fang Yuan sudah melakukan ini, dan dengan latar belakang itu, perilaku seperti itu tidaklah aneh. Bintang-bintang memudar dan matahari muncul, malam yang sunyi.